meriah bagi Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan, Bapa yang memelihara kita. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa, kami datang kepadamu pada siang ini. Kami percaya firman-Mu tak pernah gagal. 2-3 orang berkumpul berseru nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin. Tak ada yang dapat disejajarkan denganmu. Engkau melebihi segalanya. Engkau yang utama dalam hidup kami. Sekarang kami mau dengar firman. Firman yang hidup dan kuat. Firman yang tak pernah gagal. Firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Berfirmanlah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengar, menyimpan, melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman katakan amin. Kemuliaan sekali lagi. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Siap diberkati firman. Amin. Semangat ya, harus semangat. Saya bangun lebih pagi dari saudara. Pukul 3 sudah bangun saudara ya. Persiapkan diri. Pukul 6 berangkat dan tiba di sini. Sama-sama saudara kita beribadah kepada Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Ya, persiapkan pendengaran dan hati dengan sungguh-sungguh. Berapa di sini semua yang sadar bahwa Alkitab bilang percaya Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Kita panggil dia ya Aba ya Bapa. Coba anak-anak Allah. Panggil dia Bapa. Amin. Amin. Nah, kita hanya tahu Bapa pelihara seperti pelihara burung-burung. Kita tahu Bapa yang melindungi kita, Bapa yang menolong kita, Bapa yang memberikan semua yang kita perlukan. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang beda. Dia Bapa yang juga mendidik anak-anaknya. Yang setuju bilang amin, yang seru. Amen. Nah, dididik lewat apa? Lewat teguran, lewat nasihat, lewat ajaran. Nah, kalau kurang mempan harus pakai apa? Nah, ajarannya ditambah H. Nah, jadi apa? Ajaran. Harus siap. Loh kok enggak ada amin? Amin. Harus siap. Amin. Amin. Nah, kita belajar. Ibrani pasal yang 12, saya baca ayat 5 sampai ayat 11. Agak panjang, saya baca dengan cepat. Ya, tulisannya kalau bisa kasih hitam bisakah? Apa putih juga bagus. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Nah, ini lebih bagus. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah kamu putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng. Jangan anggap ringan. Jangan anggap sepele kalau dididik Tuhan. Lanjut. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lanjut 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Maksudnya Bapa di dunia mendidik kita waktunya pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, perhatikan dia Allah yang kita panggil Bapa. Mengajar kita untuk apa?
Ya, kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya bicara tentang didikan Tuhan. Yang siap bilang amin. Siap dididik bilang amin. Nah, ada tingkatan-tingkatannya didikan. Yang pertama, paling lembut yaitu lewat pandangan mata. Masih ingat Alkitab tulis tentang kisah Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali ditanya sama budak perempuan, kok sama dengan dia? Enggak kenal. Betul? Tanya lagi, aku enggak ngerti. Ditanya lagi, aku enggak tahu apa yang kau omong. Coba. Lalu Alkitab mencatat, setelah 3 kali Petrus menyangka Yesus, lalu berpalinglah Yesus memandang Petrus. Mata Yesus bertemu pandang dengan mata Petrus. Lalu Petrus sadar, ya aku sudah menyangka. Dia lari keluar dengan sedih dan bertobat. Mungkin ada yang bilang begini. Dulu Tuhan Yesus ada di bumi, bisa lihat mata. Sekarang tidak ada, udah di surga. Bagaimana mau memandang kita? Masih bisa. Alkitab bilang mata Tuhan melihat segala penjuru bumi ini. Bilang amin. Ketika kita datang di dalam doa, perhatikan saya. Bukan doa minta-minta saja. Bukan doa yang cari tangan Tuhan saja. Kita perlu doa mencari wajah Tuhan. Ada apa di wajah Tuhan? Alkitab bilang, sinari aku dengan wajah-Mu ya Tuhan. Beritahukan kepadaku segala ketetapan-Mu. Di wajah ini ada kasih. Bilang kasih. Wajah ini mencerminkan sifat. Nah, Allah adalah kasih. Ketika dia menyoroti kita dengan wajahnya. Itu dengan kasihnya. Alkitab dalam Kidung Agung bilang cinta itu kuat seperti maut. Nah, ketika disorotinya kita dengan wajahnya, dengan cinta yang kuat itu, semua yang berlawanan di sini, semua yang berlawanan dengan kasih maksud saya, yang kita simpan di hati kita, ada iri hati, ada kemarahan, ada kesombongan, ada balas dendam, ada yang niat jahat, ada hal-hal yang kepahitan, semua di sini harus kita buang. Karena kasih sedang menyoroti kita sekalian. Bilang amin. Nah, itulah mata Tuhan sedang menyoroti kita sekalian. Kita bisa mengalaminya ketika kita datang di dalam doa. Menyembah, mencari wajah Tuhan. Bilang amin dulu. Berapa banyak kali kita di dalam doa kita bisa mencucurkan air mata, betul atau tidak? Karena ada teguran nasihat yang datang. Saudara, kalau misalkan satu hari kita pergi bertamu di rumah teman, bawa anak kita yang kecil. Lalu teman menyuguhkan kue, menyuguhkan minuman. Giliran piring kuenya disuguhkan kepada anak kita. Sebelum ambil kue, anak kita lihat siapa? Dia lihat orang tuanya dulu, betul atau tidak? Sebelum ambil, dia lihat orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya senyum-senyum, ya mata biasa-biasa saja, dia bilang aku boleh ambil, betul atau tidak? Tapi kalau orang tua melotot, dia tahu aku tidak boleh ambil. Betul atau tidak? Saya sebelum menikah, saudara, calon suamiku itu bilang begini. Vivi, besok-besok kalau kita menikah lalu dikarunia anak, saya itu kepingin anak kita tidak perlu diceples, ya tidak perlu dipentak. Tapi dilihat ini dia ngerti boleh atau tidak. Itu sebuah didikan yang sangat halus. Nah, Tuhan mau melakukan itu kepada kita sekalian. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 8 sampai ayat 9 ditulis begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mari ucap bersama, mataku tertuju kepadamu. Jadi ketika mata Tuhan menyoroti kita di dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan, Dia sedang menasihati kita sekalian. Amin. Lanjut ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan tidak mau melakukan kita seperti kuda atau bagal, saudara. Saudara tahu kuda dipasang tali les, betul atau tidak? Ditarik gini, lalu dia nurut menggok kanan. Ya, ditarik lagi, dia menggok kiri. Tuhan tidak mau melakukan seperti itu kepada kita. Dia mau nasihati kita lewat pandangan mata.
ketika kita datang dalam doa penyembahan. Betul? Kita, oh iya aku tadi salah. Aku tadi iri hati. Aku tadi omong kasar. Aduh aku tadi sudah punya niat yang tidak baik. Itu disoroti oleh sinar mata Tuhan ketika kita ada di dalam doa. Jelas bilang amin? Sekarang yang kedua, kalau itu tidak mempan, saudara dilihat aja tidak ngerti ya, dipelototin ya indablek aja toh. Lalu Tuhan pakai firman. Dengar dulu, ya jangan omong sendiri, pakai firman. Dengar, Sida-Sida, seorang Sida-Sida. Sida-Sida itu seorang pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake. Itu sedang naik kereta pulang dari Yerusalem. Dia sedang membaca gulungan kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus diutus Tuhan, diutus Roh Allah. Oh, gak pakai pesawat, betul? Lalu langsung saja, bisa tiba di samping kereta. Lalu tanya, apa kau mengerti yang kau baca? Lalu Sida-Sida bilang, bagaimana aku mengerti kalau tidak ada orang yang memberitahukannya. Lalu naiklah Filipus atas kereta, lalu dia mulai memberitakan Injil. Lalu orang percaya, orang dibaptis dan lain sebagainya. Nah ketika mereka meneruskan perjalanan, kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 36 sampai ayat 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Saudara lihat, dengar firman langsung taat. Kita dengar banyak saudara ya. Taatnya masih kecil sekali. Hari ini kita perlu dididik lewat firman Tuhan. Lalu kita taat melakukannya dengan bersegera. Yang setuju bilang amin. Jangan tunda-tunda. Jangan besok. Besok. Saudara, besok kita belum tentu ada. Mau ibadah tunda. Minggu depan ibadahnya ada. Kita belum tentu ada. Betul atau tidak? Sebab itu bersegera untuk taat dengar firman Tuhan. Karena itu didikan Tuhan sedang datang atas kita. Ibrani 3 ayat 15 berkata begini. Ini Mike bisa kasih besar sedikit. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini. Bilang hari ini. Sekali lagi hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kapan kalau dengar firman? Kapan melakukannya? Ya, jangan tunda. Penundaan itu berbahaya. Tunda. Akhirnya sudah tak ada kesempatan lagi. Tadi nyanyinya sudah bagus. Hidup ini adalah, ya, tapi kalau kesempatan tidak digunakan, hari ini berlalu tidak pernah terulang dalam hidup kita. Hari ini tanggal berapa? 23 Februari, hari Minggu. Tidak pernah ada lagi tanggal 23 Februari hari Minggu 2025. Hanya ada hari ini. Ada 23 Februari tapi tahun depan tahun 2026 dan kita belum tentu ada pada hari itu. Betul atau tidak? Kapan saja Tuhan bisa panggil pulang kita, bukan? Sebab itu giliran ada kesempatan hari ini, jangan keraskan hatimu. Dengar firman, taat untuk melakukannya dengan bersegera. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ojo mata toh. Lewat pandangan mata. Yang kedua lewat firman. Sekarang yang ketiga. Kalau yang pertama tidak mempan, yang kedua tidak mempan, maka Tuhan pakai orang lain untuk menegur kita. Kalau ditegur itu enak apa enggak? Tidak enak, kuping panas, mata merah, jantung berdebar keras. Tensinya naik. Iya toh? Tidak enak. Tapi dengar. Kalau Tuhan sedang pakai orang untuk menasehati kita atau menegur kita, kita harus bisa menerima. Saudara ingat Daud, jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Untuk menutupi dosa perzinahan, dia merancangkan lagi dosa pembunuhan atas Uria. Betul? Lalu Nabi Nathan diutus Tuhan, pergi kepada Daud untuk menegur lewat perumpamaan.
Tapi walau lewat perumpamaan Daud sadar dia telah berdosa. Lalu apa kata Daud? Kita melihat dalam 1 Samuel. Pasal yang 2 Samuel maksud saya. Pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Saudara lihat. Alkitab mencatat jika kamu mengaku dosamu. Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu. Menyucikan engkau dari segala kejahatan. Orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan disayang Tuhan. Saudara diakui saja saudara. Malah ditutup-tutupi tidak beruntung. Kerja ini gagal, kerja itu rugi, kerja ini dicap orang. Lalu kita bingung. Loh kenapa ya? Kok semua salah? Semua mendatangkan kerugian, bukannya keuntungan. Barangkali ada dosa yang tidak dibereskan di hadapan Allah. Ada dosa yang disembunyikan. Loh Daud bisa bilang begini. Loh salahnya siapa? Kenapa Batseba mandi di situ? Mandinya tak berbusana. Salah siapa? Banyak kali kalau kita ditegur. Kita mengkambing hitamkan orang lain. Kita bilang aku sebetulnya tidak mau melakukan itu. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara. Hari ini mari. Kalau kita sudah ditegur oleh Tuhan. Walau lewat orang lain. Dan betul kita sedang ada di dalam keadaan yang berdosa. Sedang menyimpang, sedang dalam kejatuhan. Mari kita berkata, ya Tuhan aku sudah berdosa kepadamu. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dan dia membasuh kita kembali dengan darahnya. Amin. Ya, tapi dengar dulu. Lain Raja Daud, lain lagi dengan Raja Uzia. Raja Uzia itu ketika dia melakukan semua perintah Tuhan. Dibuatnya dia sangat berjaya. Sangat berhasil kepemimpinannya. Oh luar biasa. Tetapi ketika dia mulai berhasil. Dan mulai diangkat tinggi oleh Tuhan. Nah dia mulai melakukan hal yang bukan menjadi haknya. Dia mulai membawa bokor ukupan. Dan dia mau membakar ukupan. Padahal itu adalah pekerjaan imam. Bukan pekerjaan seorang raja bukan. Lalu Imam Azaria bersama dengan 80 orang-orang tegas. Itu berlari-lari untuk menegur. Hei kau tak boleh lakukan itu. Kau harus keluar dari tempat ini. Kita melihat ayatnya. Ketika mendapat teguran itu apa responnya. 2 Tawarim pasal yang 26. Saya mau baca mulai ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ada di sini yang ditegur jadi marah. Lalu ya ngambul, ngambek. Tidak gereja-gerejaan. Tidak pelayanan dan seterusnya. Hari ini bertobat. Ini jadi marahin. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Loh, kok wani tuh saudara. Ditegur imam kok malah ngamuk pada imam loh saudara. Ini kebangetan ya saudara ya. Lihat. Timbul apa? Nah. Penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat mezbah pembakaran ukupan. Kusta datang. Kalau ditegur marah kusta datang di dahi. Lanjut. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Kusta pada zaman itu kan penyakit yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan. Itu dibuang jauh di luar perkemahan. Kalau orang sakit kusta. Kalau sekarang mah beda ya dirawat. Dulu dibuang jauh. Nah dengar. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Saya kalau di tempat sendiri gereja Tuhan di Pasirian. Agak galak. Saya bilang kalau tidak mau hidup kudus. Ambil bagian dalam pelayanan sebagai imam. Aku tak usir. Tapi kelak kau sendiri akan lari keluar dari tempat ini. Karena orang berdosa tidak akan tahan duduk dalam kumpulan orang benar. Dan itu terjadi. SP1 tidak mempan. Ya. SP2 tidak mempan. Ngerti SP?
Lah ya itu. SP1 orang ngandel. SP2 ndablek, saudara. Nggak pakai SP3 lari sendiri, saudara. Kebanyakan seperti itu. Nggak tahan. Kayak ini. Nggak diusir pun dia akan lari keluar. Karena kusta sudah datang. Lanjut. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Sampai di situ saja. Saudara, hari ini kita belajar sesuatu. Kalau ditegur, jangan. Oh, belum semua. Kalau ditegur, jangan. Kalau marah, kenapa? Ya, itu dia. Kena kusta. Kalau ditegur, terima. Tuhan mengajar kita sebuah kerendahan hati. Alkitab mencatat, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Saya bersepakat dengan salah satu staf gembala di tempat kami. Begini, menghadapi masalah-masalah jemaat. Kadang masalahnya pelik, kadang masalahnya ruwet, kadang masalahnya begitu, seperti tidak ketemu ujung pangkalnya. Saya bersepakat dengan seorang staf gembala. Kalau sudah tidak ketemu jalannya, yang kita bisa berikan kepada mereka, satu, masih ada jalan. Jangan sombong, rendah hati. Karena orang sombong ditentang Tuhan, orang rendah hati dibelas kasihani Allah. Asal ada kerendahan hati, masalah boleh sebesar gunung, masalah boleh seluas samudra. Saudara, asal ada kerendahan hati, belas kasihan turun atas kita. Saya baca Alkitab, orang buta ketika berteriak, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tuhan datang berbelas kasihan, disembuhkan. Orang yang datang berteriak kepada Tuhan, jatuh belas kasihan, jadi seperti yang Tuhan mau. Ada kesembuhan, ada kelepasan, dan semuanya terjadi. Karena belas kasihan Tuhan. Tapi belas kasihan Tuhan itu akan turun kalau ada sebuah kerendahan hati. Bilang amin. Sebab itu mari kita jangan teladani Uzia. Uzia jadi sombong, tidak mau turut teguran, tidak mau dengar teguran. Malah marah kepada orang yang menegur, kusta, dan dia harus lari keluar dari tempat itu. Nah, yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, teguran orang lain. Kalau ini masih tidak mau, saudara, Tuhan masih punya cara. Yang keempat, peristiwa yang tidak menyenangkan datang atas kehidupan kita. Wah, kita dibawa, ada nyanyian bilang sampai titik terendah. Seperti itu. Saudara ingat kisahnya Yunus. Bangun, bangkit, disuruh pergi kemana? Niniwe. Dia bangun, dia bangkit, dia pergi ke pelabuhan Yafo, dia beli tiket, dia naik kapal. Tapi kapal itu membawa dia pergi kemana? Ya, Tarsis. Bukan itu. Tuhan mau pergi ke Niniwe. Dia pergi tapi ke Tarsis. Apa yang datang, saudara? Badai datang. Itu kapal diombang-ambing. Semua penumpang membuang barang-barang mereka supaya meringankan kapal. Supaya tidak cepat-cepat tenggelam. Yunus di mana? Tidur, ngorok lagi. Di bagian bawah. Nah, ketika itu ada kebiasaan orang membuang undi untuk mengetahui siapakah yang jadi biang keladi masalah itu terjadi. Lalu ketika dibuang undi terkenalah kepada Yunus. Yunus happy saja, dia bilang, ya buang saja aku ke laut maka semua akan jadi beres. Tenang, coba saudara. Ini mau dablek ini, engkongnya dablek ini saudara. Dia pikir ketika dia buang ke laut, paling menggap-menggap 10 menit. Selesai. Itu pikirnya Yunus. Tapi Alkitab beda. Alkitab mencatat di dalam Yunus pasal yang pertama pada ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan apa?
Guru sekolah minggu dengarkan saya, jangan bilang ikan paus. Guru-guru jangan ajar ikan paus. Saya sudah baca ikan paus kerongkongannya kecil. Itu tidak masuk itu. Ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Maunya apa? Megap-megap 10 menit. Tapi Tuhan kalau bekerja tuntas atas kehidupan kita dan tidak pernah kerja separuh jalan. Karena dikirimnya ikan itu dengan maksud mendidik kepada Yunus. Dan Alkitab tulis dalam Amsal 15 ayat 10. Didikan keras itu datang kepada orang yang menyimpang dari kebenaran firman. Sebab itu saudara, hari ini dengan firman, kalau kita sedang menyimpang jauh dari kebenaran, jangan keraskan hati, mari berbalik kepada Tuhan. Jangan tunggu ikan besar datang di dalam kehidupan kita. Tapi yang membuat sesuatu yang beruntung bagi Yunus ketika di dalam perut ikan. Alkitab tulis dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang begini. Dia bilang, Tuhan, Engkau yang membuang aku ke dalam laut. Terangkup dalam arus air. Loh, saudara, saya mau tanya, yang membuang dia siapa? Yang membuang Yunus ke dalam laut siapa? Orang-orang. Betul? Yang sudah kehilangan harta benda. Semua gemes. Gara-gara kau ya. Gara-gara kau ya. Gara-gara kau. Lalu mereka mulai angkat satu tangan kanan, satu tangan kiri. Ditenteng. Satu kaki kanan, satu kaki kiri. Lalu diayun-ayun gini. Lalu boom, masuk ke dalam laut. Tapi di dalam laut Yunus sadar bahwa yang melempar dia adalah tangan Tuhan sendiri. Meminjam tangan orang-orang yang ada di dalam kapal. Sehingga dia bilang, tanganmu ya Tuhan yang melemparkan aku. Aku terangkum dalam arus air. Nah, dan karena di dalam perut itu dia mengucap syukur dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat kepada kita sekalian. Di dalam Yunus pasal yang kedua pada ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Cara lihat. Ikan saja tunduk loh kepada Tuhan. Mosok kita tidak tunduk-tunduk. Padahal kita diciptakan ada roh Allah. Hembusan napas Allah dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita belajar. Saya mau tanya. Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sesak. Bededek. Itu bau anyir. Dia tidak bisa napas. Oh udah bisa. Kalau dia tarik napas. Lendir-lendirnya ikan masuk semua. Betul atau tidak? Dia tidak bisa. Paling megap-megap sedikit-sedikit. Dapat napas sedikit. Sedikit-sedikit. Menderita 3 hari 3 malam. Nah ketika dia bertobat dalam perut ikan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa. Lalu atas penentuan Tuhan. Ikan itu dibawa ke darat. Lalu Yunus keluar. Perhatikan saya. Perhatikan yang saya mau kasih tahu. Yunus ketika keluar dari perut ikan. Sabda Allah datang lagi kepadanya. Untuk pergi ke Niniwe. Pertanyaan saya, Yunus mau apa enggak? Enggak mau, itu kebacut. Nanti kasih ikan yang lebih kecil biar lebih sesak. Ya, makanya hari ini. Mari minta kepada Tuhan. Minta kepada Roh Kudus, tolong aku. Supaya dididik dengan lembut. Aku sadar, aku insya Allah. Tidak perlu ada didikan keras. Sampai masuk perut ikan. Amin. Ayat-ayat terakhir. Amsal pasal yang ketiga. Ayat 11 dan 12. Hai anakku. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah. Kepada anak yang disayanginya. Saudara, kita harus mau
diajar oleh Tuhan. Karena itu tanda Tuhan sayang kepada kita. Supaya kita dapat bagian di dalam kekudusannya. Karena tanpa kekudusan orang tidak memandang Tuhan. Jadi di bawahnya kita melewati segala didikan itu saudara. Itu ada maksud baik Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itu jangan ngambul, jangan ngambek, jangan mogok saudara. Terus ikut Tuhan. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Yang berikut. Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Perhatikan saudara. Dia tahu melukai. Dia tahu membebat. Dia tahu memukul. Dia juga tahu untuk mengolesi dengan minyaknya. Sebab itu hari-hari ini kalau saudara ada dalam didikan yang keras, jangan menoleh ke belakang. Jalan maju terus bersama dengan Tuhan. Karena maksud baik Allah sedang terjadi atas saudara, kita akan keluar dari didikan sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Tapi saya rindu untuk berdoa bagi saudara supaya didikan yang sederhana, didikan yang lembut, didikan yang paling soft yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus insyafkan kita dan kita tidak mau jadi bebal. Kita mau sadar, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Tidak perlu sampai didikan keras itu datang dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu.